Selamat datang kembali semuanya. Hari ini kita bersama lagi dengan Stanislav Krapivnik, teman dan rekan kita dari Rusia, yang akan memberi kabar terbaru tentang semua hal yang sedang terjadi di sana. Stas, selamat datang kembali. Welcome back. Selamat datang kembali. Jadi hari saya baru pulang kemarin dari Donbas. Rasanya nggak seberapa menegangkan dibanding waktu saya masuk hutan di Jepang yang ada serangan beruang itu, terus terang. Kita baru saja ada di program Anda, dan kita sempat membahas soal Jepang yang punya jumlah serangan beruang yang luar biasa banyak. 238 kasus di tahun 2023, dan 13 korban jiwa di tahun itu. Jadi Jepang menang melawan Rusia, kan? Kalian cuma punya 4 korban jiwa. Dan itu meningkat. 2 tahun lalu cuma 1. Ya, tahun lalu ada 3. Atau mungkin 2 tahun lalu 1, tahun sebelumnya 3. Tahun lalu malah 4. Dan saya harus membocorkan satu rahasia ke kamu. Ini tentang pasukan beruang. Beruang yang belum terlatih, kamu tahu. Ya, dan hadirin sekalian, bisa kita lihat betapa putus asanya situasi di Eropa sampai-sampai kita lebih memilih bicara soal beruang dan hutan daripada hal-hal yang sebenarnya penting. Tapi sekarang kita akan beralih ke topik itu, karena saya ingin bicara dengan Anda tentang apa yang Anda pelajari dari Donbas. Anda pernah ke sana, Anda mengunggah video di kanal Anda, Mr. Slavitsman, Stas Krapivnik, di YouTube. Silakan teman-teman bisa dicari. Anda menaruh beberapa video di sana, termasuk video tentang sekolah yang dibom, tempat 21 anak di Lugansk tewas. Benar begitu? Bisa ceritakan sedikit kesan Anda saat itu tentang Donbas? Maksud saya ini terjadi di Starobelsk. Starobelsk itu sebuah kota kecil, bukan kota besar. Penduduknya mungkin sekitar 40-50 ribu orang. Kalau di zaman abad pertengahan, ukuran segitu mungkin sudah dianggap kota besar. Tapi sekarang ya itu cuma kota kecil. Tempat ini adalah sebuah perguruan tinggi untuk calon guru. Dan ya kampusnya kecil. Jadi di situ ada gedung administrasi sekaligus ruang kelas, bangunan tua dari zaman Kekaisaran Tsar. Nanti saya akan kembali ke poin itu karena penting. Di sebelahnya ada asrama, seingat saya itu asrama putri. Di sekitar situ juga ada beberapa bangunan lain. Tapi yang pertama kali terlihat ya cuma 2 bangunan itu. Kenyataannya mereka menghancurkan. Pertama-tama, bangunan-bangunan ini berada di satu kawasan di kota itu. Mereka dikelilingi oleh bangunan tempat tinggal. Satu blok penuh hancur karena serangan drone ini. Di seberang jalan, tegak lurus dengan 2 gedung itu, ada bangunan 5 lantai yang dulunya pusat seni untuk sekolah-sekolah di sekitar situ. Bangunannya hancur total. Maksud saya, kena langsung. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan kampus. Untungnya waktu malam itu tidak ada orang di dalam gedung. Di sebelahnya ada rumah pribadi yang juga kena langsung. Di seberang asrama, ada satu rumah lagi yang kena serangan langsung. Jadi mereka benar-benar menghancurkan semua yang ada di sekitarnya juga. Ada 2 kawah akibat drone itu. Salah satunya, tempat mereka mengeluarkan bagian mesin dari tanah bersama sisa-sisa drone, dalamnya lebih dari 2 meter dan lebarnya sekitar 4 meter. Mereka memuat sekitar 250 kilo bahan peledak di drone-drone ini. Dan ini drone besar, bukan drone kecil anti-personel seperti yang sering kita lihat. Bukan drone quadrotor atau drone FPV. Ini drone berbentuk pesawat. Beberapa di antaranya punya bentang sayap yang panjang. Ini benar-benar drone besar. Ukurannya bisa sebesar pesawat kecil. Sebagian, bukan yang ini, tapi beberapa yang mereka kirim ke arah Rusia. Ke Moskow yang lebih dalam lagi di Rusia. Pas besar pesawat kecil jenis Cessna. Itu type besar ukurannya. Gerawat sangat kuat, dan hantaman langsung ke gedung Imperial. Itu gedung administrasi sekaligus ruang kelas. Di bagian video itu, kelihatan saya sedang berdiri dan melihat ke arah dinding. Ketebalan dindingnya sekitar 2/3 meter dari susunan bata. Ini bukan bata modern ya.
Bata modern itu jelek, hasil produksi massal dari tanah liat biasa. Bata zaman dulu bisa bertahan hampir selamanya, karena setiap bata dibuat dengan standar. Adonan campurannya ditambah kuning telur. Kuning telur itu bekerja seperti lem super buat bata. Bayangin aja, bata yang udah 500 tahun kena panas matahari dan air, masih kelihatan hampir seperti baru. Ya jelas, butuh banyak ayam buat produksi sebesar itu. Tapi hasilnya, bata jadi luar biasa kuat. Memang lebih mahal, tapi yang dibutuhkan cuma kuning telurnya. Putih telurnya bisa dipakai buat campuran lain. Iya betul, begitu caranya. Wes, witsgula. Maaf ya. Kalau kamu membangun satu gedung utuh, kamu bakal punya tumpukan air hujan di mana-mana. Maksud saya dulu orang membangun tembok kastil dengan cara seperti itu kan? Nah, gedung ini dindingnya retak-retak. Lantainya beton di antara tingkat-tingkatnya, amblas karena terkena hantaman. Tapi yang menarik adalah, saya juga sempat unggah hal ini. Kami melihat video yang katanya menunjukkan Moskow menyerang Lavra, bagian atas Lavra, yaitu sebuah katedral. Dan yang orang-orang tunjukkan, saya juga perhatikan kalau kamu lihat baik-baik, kalau memang ada serangan rudal ke Lavra, Rusia nggak mungkin menyerangnya. Tempat itu sudah dinodai dengan segala cara yang bisa mereka lakukan. Mereka pernah mengubahnya jadi diskotek, itu terlihat jelas. Mungkin juga pernah ada pesta liar di sana, saya nggak tahu. Pokoknya mereka sudah melakukan segala hal untuk menodai Lavra sejak mereka mengambilnya dari gereja. Tapi yang menarik adalah, itu sebuah permukiman yang terbakar, meledak. Ada foto-foto yang muncul siang harinya. Seseorang di belakang sempat memotret saat kru film sedang menyiapkan peralatan mereka. Dan tengah malam ada orang yang duduk di sana merekam api yang membakar Lavra. Jadi jelas, ini sudah diatur. Mereka tahu itu akan terjadi. Tapi coba lihat jendelanya, kalau diperhatikan, kacanya masih utuh di bingkai, bahkan di Lavra pun kacanya masih di tempatnya. Jadi tidak ada ledakan. Dan yang saya maksud, kalau kita lihat bingkai di dinding yang tebalnya, sekitar 2/3 meter itu, bingkainya justru tercabut keluar. Ledakan itu berasal dari luar, sekitar 10 meter jauhnya. Ledakan itu meleset dari gedung, menghantam tanah, dan membuat lubang besar karena daya ledaknya. Kaca-kaca jendela tercabut dari bingkainya, masih menggantung miring. Kacanya jelas sudah hancur. Itulah gelombang ledakan. Mereka membawa bahan peledak dalam jumlah besar. Jadi, 21 orang tewas, 18 perempuan, 3 laki-laki, dan 40 orang terluka. Tapi banyak dari yang terluka itu cacat seumur hidup. Ini bukan soal perlu dijahit sedikit atau bisa ditutup perbannya, tidak. Hidup mereka benar-benar hancur. Dan bisa dibilang mereka masih beruntung hanya 21 yang tewas. Kalau lihat bangunannya, ya bangunannya sudah rata. Sebagian dari bangunan itu benar-benar runtuh ke dalam dirinya sendiri, sebagai pembunuhan. Hey, catatan singkat saja. Cara terbaik untuk mendukung channel ini adalah dengan mendaftar di Substack saya yang gratis. Kamu juga bisa membantu lewat langganan berbayar di sana, atau beli merchandise baru kami di neutralitystudies.com. Tautannya ada di bawah. Sampai jumpa di sana. Sekarang, apa analisisnya tentang kenapa target itu yang dipilih? Atau apakah itu sebuah kesalahan atau sesuatu yang lain? Karena jelas tidak ada alasan militer di baliknya. Dan di sisi lain, dan ini harus kita bicarakan, mungkin sekarang ada strategi dari pihak Barat untuk benar-benar memancing Rusia melakukan sesuatu yang selama ini Rusia berusaha hindari, kan? Nah, menurut pandangan umum di Rusia saat ini, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Oh, ini benar-benar terorisme murni. Ukraina kalah di medan perang, di sepanjang garis depan yang panjangnya 1000 kilometer. Maksud saya benar-benar nggak paham bagaimana Barat bereaksi, atau seberapa jujur mereka menyampaikan kebenaran kepada Anda. 3 minggu lalu, orang-orang Ukraina mulai bicara dengan nada romantis tentang kemungkinan mereka harus meninggalkan dan menyerahkan Mirograd atau Dimitrov. Padahal, 7 bulan lalu, mereka sudah terkepung dan dihancurkan di Mirograd. Sekarang baru mereka bilang, mungkin kami harus meninggalkannya. Inilah kenyataannya.
realitas telanjang yang mereka hadapi. Ini terorisme murni. Coba lihat, bahkan kalau kita abaikan fakta bahwa ada drone pengintai yang terbang di atas area itu setengah hari sebelum serangan, di siang bolong, 16 drone terbang, ini bukan peluru kendali yang nyasar ke arah yang salah. Idam do them beles, drones no get drawers satu kompleks penginiding, tan, and time is drone. So 5 buildings, 16 drones. But why that targeting? Because Tapi kenapa sasarannya itu? Karena bahkan dari sudut pandang Ukraina sendiri, ini seperti kamu pada dasarnya menyerang gedung sekolah yang penuh dengan orang-orang yang kamu klaim sebagai rakyatmu sendiri, kan? Kamu bilang mereka itu orang Ukraina. Itu yang diklaim di Lugansk, kan? Maksud saya, kalau kamu mau melakukan aksi teror seperti ini, kenapa di sana? Kenapa bukan di Rusia sebelum 2022? Oh, ternyata di sana juga ada. pre-2022 Russia, Oh, it's there too. Well, I'll tell you what. Baik, begini ya. Jadi ini yang mereka klaim. Tapi kalau kamu dengar berbagai video yang beredar dari sejumlah politisi Ukraina yang berbicara sebelum tahun 2022, mereka bilang hal-hal seperti ini kecoak yang harus kita basmi, atau ini tikus yang harus kita hancurkan. Mereka menginginkan tanahnya, tapi tidak menginginkan orang-orang yang tinggal di sana. Mereka mau sumber dayanya, tapi tidak mau orang-orang yang sebenarnya memiliki sumber daya itu. Mereka meresep kita, padahal mereka sendiri kebersihin sebagai isak eksperimental. Nimitku broth carried you to hang at the ethanol move towards me, Erasty. Non-degenerate would ever do this. Look, you can look up lots of videos where... Lihat, kamu bisa cari banyak video dari akhir 2010-an menjelang operasi militer khusus itu. Mereka pesta, potong kue yang bentuknya seperti bayi Rusia, lengkap dengan bendera kecil Rusia. Ini bayi, lihat kita makan bayi kecil. Unsur satanismenya luar biasa. Itu benar-benar meresap ke dalam masyarakat. Entah mereka benar-benar duduk di altar pemujaan setan, atau cuma menganut satanisme ateistik yang pada dasarnya mendukung hal yang sama. Ada yang percaya pada sosok bernama setan, tapi itu satanisme. Serangan terhadap semua hal yang seharusnya dianggap normal dalam sebuah masyarakat. Attacks on everything that would be normal in a society. I mean, somebody brings out a baby, a cake. Maksud saya begini, kalau ada orang yang membawa kue berbentuk bayi, dan orang-orang senang karena di atasnya ada bendera Rusia kecil, saya maksud, ada video yang menunjukkan mereka membuat kue berbentuk kaki tentara Rusia, dengan potongan seragam di atasnya, yang katanya diambil dari tentara Rusia yang sudah mati. Mereka mengunggah video-video itu. Azov melakukan pengorbanan manusia, membakar orang di salib, mengubur orang sampai leher, lalu memenggal kepala mereka. Dan semua itu direkam. Mereka sendiri yang mengunggah video-video itu di kanal mereka sebagai video perekrutan. Maksud saya, kegilaannya di sana benar-benar parah. Mereka terang-terangan bilang, orang-orang itu bukan manusia sungguhan. Kita tidak butuh mereka. Itu kebencian dan rasisme di tingkat seperti itu. Saya nggak sulit percaya kalau memang ada orang yang bertindak seperti itu. Tapi kalau kita bicara di level militer, karena ada 16 drone dan sebagainya, ini kan operasi besar yang terkoordinasi ya, melibatkan banyak orang di lapangan. Pertanyaan saya cuma satu, kalau itu memang disengaja, apa maksud politik di baliknya? Tapi kalau tidak disengaja, kenapa mereka bisa salah mengira gedung sekolah sebagai kompleks militer? Dua-duanya bisa memberi kita gambaran tentang situasi politik di Ukraina. Tapi ya, saya masih bertanya-tanya, gimana cara paling masuk akal memahami serangan-serangan yang mengerikan ini? Karena serangan lain itu lebih mudah dibaca. Serangan di Saint Petersburg, waktu forum misalnya, jelas tujuannya apa. Serangan ke stasiun bahan bakar dan sebagainya juga mudah dimengerti. Tapi yang satu ini susah dibaca. Jadi saya penasaran, apa yang bisa diseti dari situ dan tentang strategi politik di Ukraina. On the political level about the strategy in Ukraine. When you take out a bus, Bayangkan, ada sebuah bus yang melaju di malam hari melewati kota, lalu diserang. 8 orang tewas, 11 lainnya terluka. Lalu ada bus lain membawa tim sepak bola anak-anak sekolah asal Belarus. Serangan itu menewaskan seorang perempuan hamil, membuat 2 orang dewasa lainnya dirawat di rumah sakit, dan melukai 4 anak.
Coba bayangkan usia mereka. Salah satu saksi, warga setempat, bilang, "Kami baru saja menyalakan kartun." Itu menunjukkan betapa kecilnya anak-anak itu. Lalu serangan juga menghantam rumah-rumah, gedung-gedung apartemen, dengan sasaran yang jelas. Banyak video yang beredar. Salah satu teman istri saya bahkan punya rekaman, apartemen di sebelah mereka terkena serangan. Di video itu terlihat jelas, drone terbang lurus ke tengah gedung apartemen itu. Bukan tersenggol, bukan kehilangan kendali. Drone itu benar-benar terbang langsung menabrak ke sana. Kemarin orang-orang Ukraina membunuh di dekat Moskow. Mereka menghancurkan sebuah rumah 2 lantai milik satu keluarga, membunuh bayi berusia 6 bulan, merobek kaki sang ibu, yang kemudian juga meninggal karena cedera otak parah, dan sang ayah kehilangan satu kakinya. Dan ngomong-ngomong, dari keluarga muda itu, kalau sang ayah nanti pakai kaki prostetik, menurut kamu dia bakal ngapain? Dia bakal berjuang. Dia bakal berjuang lagi. Dia bakal menuntut balas ke barat atas apa yang terjadi. Dan drone-drone itu, yang menyerang Starobelsk, semuanya buatan Italia. Jadi biar orang Italia tahu bahwa mereka ikut bertanggung jawab atas pembunuhan anak-anak itu. Ya, mungkin bukan bayi, tapi remaja. Yang paling tua berusia 21 tahun. Ada beberapa yang 21 dan yang paling muda 16-17 tahun. Itulah yang mereka lakukan. Jadi, kesanalah uang mereka mengalir. Kesimpulan Anda berarti kita sekarang berada di fase di mana Ukraina dan Barat, NATO, pada dasarnya menggunakan terorisme untuk memprovokasi Rusia. Apakah memang itu yang sedang terjadi? Karena, bantu saya memahami, kapan itu mulai? Perang ini sudah berlangsung lebih dari 4 tahun, tapi serangan terhadap warga sipil di dalam wilayah Rusia, di Rusia sebelum tahun 2022, itu kan relatif baru, bukan? Is it sweet time with routine? Relatively new, isn't it? When did it start? In 22. Tahun 2022. Yang baru di sini adalah kemampuan untuk menyerang lebih jauh ke dalam wilayah musuh, Ukraina, rudal HIMARS. Dan ngomong-ngomong, sejak awal saya sudah bilang, yang menembakkan rudal HIMARS itu adalah militer Amerika yang masih aktif. Mereka yang mengoperasikan kendaraan peluncur HIMARS itu. Dari awal sampai akhir, semuanya orang Amerika. Dari pabrik pembuat rudalnya, pengiriman rudal ke platform HIMARS, pemilihan target, penembakan, no-test pilihan rudal ke semuanya ditilin orang Amerika. 100%. Dan terima kasih New York Times, karena mereka membenarkan semua yang katakan. Bahkan media Rusia pun sempat mendang saya heran waktu bilang begini. Maksud saya begini, ini orang Amerika. Amerika sedang membunuh warga sipil Rusia. Itu dasarnya. Militer Amerika sedang membunuh warga sipil Rusia. Dan New York Times sudah mengonfirmasinya. Saya nggak ingat persis tanggal artikelnya keluar, tapi itu akhir Desember 2024. Bahkan mereka sampai menulis bahwa serangan rudal itu bukan permintaan dari pihak Ukraina. Itu permintaan dari Gestapo Jenderal Amerika yang meritin instalasi ini, yang rudal. Dan mereka menolak kecil, bisa mengarget tempat pelpel. Satunya perbedaan cuma dari kemampuan. Seberapa jauh berbeda perang itu. Dengan drone-drone ini, mereka mencoba menyerang target yang lebih dalam, yang memang lebih cocok untuk jenis serangan seperti itu. Tapi dengan Rusia ini seperti perlombaan tanpa akhir. Jadi minggu ini, setidaknya Ukraina belum banyak berhasil. Hampir semua drone mereka berhasil ditembak jatuh. Hanya sedikit yang berhasil menembus, padahal sumber daya yang dipakai untuk drone-drone ini sangat besar. Nah, kalau kita bilang Ukraina, maksudnya sebenarnya adalah Barat. Trump dan pemerintahnya terlibat penuh. Jangan lupa, Trump lah yang dulu mendorong Zelensky untuk menyerang Moskow sekitar setahun yang lalu, bulan Mei. Maksud saya Mei tahun lalu. Padahal di depan publik dia bicara soal ingin mengakhiri perang, ingin mencari jalan damai. Tapi di balik itu, Trump justru mendorongnya untuk terus menyerang. Dia benar-benar bermuka dua. Dia musuh yang lebih buruk daripada Biden dulu, karena Biden itu cuma seperti tembok. Oke, Biden mungkin tertidur sebagian besar waktu, Blinken juga seperti tembok, tapi tembok yang nggak mau bernegosiasi.
Jadi, oke, itu lawan yang masih bisa dihadapi. Tapi orang ini, dia musuh yang terus ngomong, ayo kita cari jalan tengah, sambil berusaha menusuk dari belakang setiap ada kesempatan. Sama aja, lihat aja apa yang terjadi dengan Iran. Kita udah punya nota kesepahaman, tapi langsung aja mereka coba lewat Oman buat ngakal-ngakalin situasi ini. Lalu tiba-tiba mereka mulai dorong Kurdi di Irak buat menyerang Iran. Maksud saya, orang-orang seperti ini nggak bisa dipercaya. You can't trust these people. This kind of duplicitous game and using Permainan yang penuh kepura-puraan seperti ini menggunakan diplomasi sebagai kedok untuk persiapan militer. Kita sudah sering melihat contohnya, termasuk dalam perjanjian Minsk, dan juga banyak upaya diplomatik lain yang tampak seperti diplomasi di permukaan, tapi sebenarnya ditujukan untuk mendukung tercapainya solusi militer yang diinginkan. Itu salah satu alasan kenapa banyak orang di Rusia, termasuk para pemimpin tertinggi, berpendapat bahwa Amerika Serikat sangat tidak mampu. Jadi, menurut Anda, kenapa Vladimir Putin misalnya dan para pemimpin di tingkat atas masih berusaha berpegang pada proses Anchorage dan semangat Anchorage itu? Apa menurut Anda perhitungannya di situ? Karena kalau ada pihak yang benar-benar memahami sifat penuh kepura-puraan dari diplomasi Washington, seharusnya itu adalah para pemimpin Rusia. then it should be the Russian leadership. The problem is if you're a diplomat. Masalahnya begini, kalau kamu seorang diplomat, dan Putin itu seorang pengacara, dan pengacara itu, kalau dipikir-pikir, selalu menggunakan diplomasi, kamu cenderung berpikir dalam kerangka itu. Beda dengan orang militer, yang akan lebih memilih solusi militer. Saya sendiri mungkin akan memilih pendekatan militer. Tidak, bukan mungkin. Saya memang akan memilih solusi militer. Terutama karena saya tahu dengan siapa kita berhadapan di pihak Barat, dan bagaimana kondisi mental mereka. Masalah dengan Barat, saya kasih tahu ya, di Rusia untuk menuntaskan jawaban tadi. Para diplomat seperti Lavrov sudah menyerah dengan semua itu. Diplomats like Lavrov have given up on all of that. I mean, they know that diplomacy is pointless. Maksud saya mereka tahu kalau diplomasi itu percuma dengan orang-orang seperti ini. Orang-orang ini dan bukan cuma mereka, tapi orang Eropa pada umumnya. Lihat saja, sangat sedikit orang Eropa yang bisa diajak bicara atau diajak bernegosiasi. Orban dulu salah satunya bukan karena dia Russophobe, maksud saya Russophile, tapi karena dia sangat pro-Hongaria. Dan seperti yang dia bilang, kita sudah 2 kali terlibat perang dengan Rusia. Kita tidak akan melakukannya untuk ketiga kalinya. Terima kasih, tapi tidak. Sekarang dia sudah digantikan. Kita lihat nanti bagaimana reaksi orang Magyar ketika tiba waktunya mengorbankan beberapa juta warga Hongaria untuk disembelih. Pada titik itu, situasinya akan jadi sangat-sangat serius. Things get very, very serious at that point. I'm quite enjoying the turnabout in. Saya cukup menikmati perubahan sikap antara Polandia dan Ukraina. Karena orang-orang Polandia, omong-omong sangat tidak suka dengan situasinya. Mereka paham apa yang sedang terjadi. Kaum elit di sana benar-benar sudah terjual habis. Mereka sama sekali tidak mewakili nilai-nilai atau kepentingan rakyat Polandia. Sama sekali tidak. Jadi sekarang, hal yang tampaknya tidak dipahami oleh pihak Barat adalah ketika mereka sudah cukup putus asa dan benar-benar ingin bernegosiasi, tidak akan ada lagi siapapun yang mau diajak bernegosiasi, karena tidak ada yang akan percaya pada mereka. Dan kalau mereka ingin menyerah atau mencapai kesepakatan sebelum perang besar benar-benar pecah, mungkin sekarang sudah terlambat. Siapa yang masih bisa percaya pada para pemimpin di Barat? Who would trust anybody in the Western leadership? Nobody in their sane minds. I mean, Nggak ada orang waras yang bakal mikir begitu. Maksud saya, satu hal itu soal kepercayaan. Tapi hal lain adalah, gimana caranya bikin sesuatu yang benar-benar bisa dijalankan. Menurut saya, itu satu-satunya cara yang masuk akal. Dan sebenarnya, itulah tujuan dari nota kesepahaman dengan Iran, kan? Di pihak Iran, itu dimaksudkan sebagai peta jalan yang punya langkah-langkah nyata yang bisa mereka lihat dan bilang, apakah sudah dijalankan atau belum. Kalau sudah, ya kita lanjut ke tahap berikutnya. Kalau belum, ya sudah, berarti selesai. Prosesnya mandek. Jadi nggak mungkin bikin proses apapun yang dasarnya cuma kepercayaan. Itu harus benar-benar dipahami. Jadi apapun hasilnya nanti, harus ada langkah-langkah verifikasi supaya bisa lanjut ke tahap berikutnya. Tapi untuk saat ini, kalau bicara soal Rusia dan Ukraina, nggak ada apa-apa di depan mata.
Dengan Iran, setidaknya masih ada proses, walaupun besar dan rumit. Tapi dengan Rusia, sekarang ini nggak ada sama sekali. Semuanya buntu. Currently, there's nothing. It's all blocked. But Pascal, even with the process, look, they started. Tapi, Pascal, bahkan dengan proses itu, lihat deh, mereka mulai negosiasi soal proses ini dengan pihak Iran. Fans yang berangkat ke sana. Mereka memulai sebuah proses, lalu Trump pada dasarnya menyalakan lagi perang itu. Sampai akhirnya proses apapun gak bisa jalan, karena orang di sisi satunya itu benar-benar gila, gak bisa dipercaya, bahkan bisa dibilang berkhianat, dan omong-omong gak punya kendali diri sama sekali, ya kan? Begitu dorongan mereka muncul kayak, tunggu, mungkin kita bisa gigit sedikit lagi. Mereka nggak bisa nahan diri. Kamu tahu Robert Barnes, aku berteman baik sama dia, aku pernah wawancara dia juga, dan dia kenal langsung sama fans. Dia punya sumber di Gedung Putih, bahkan di dalam pemerintahan. Dia bilang, Vance itu kayak tupai di roda. Lari terus tanpa henti, berusaha menjaga semuanya tetap jalan. Katanya Trump udah habis. Secara mental, dia udah nggak ada. Trump. Trump's gone. Mentally, he's gone. Trump. Oke ya, And Vance is the only thing keeping Trump's already Dan Vance adalah satu-satunya yang menahan permintaan Trump yang gila untuk mendapatkan akses ke senjata nuklir. The military said no. Dan seseorang bilang tidak. Ya, militer bilang tidak. Jadi rupanya, ini bukan sesuatu yang direkam di video, atau mungkin ada di suatu tempat, tapi ini datang dari orang-orang yang ada di sana dan menyampaikannya. Jadi sekali lagi, saya tidak bisa memverifikasi ini 100%, tapi saya percaya pada sumber lain yang memberi saya informasi ini. Saya bilang, soal Trump ini terjadi sebelum gencatan senjata. Jadi bahkan waktu itu, sekitar 1,5 atau 2 bulan yang lalu, Trump menuntut kode peluncuran rudal karena dia ingin menyerang Iran dengan nuklir. Dan Jenderal McKeon bilang tidak. Dan kabarnya mereka sempat berdebat keras di Oval Office. Dan dia bersama pihak militer menegaskan, tidak, kami tidak akan melakukan kejahatan perang ini. In the end, the military said, no, we're not committing this war crime. I'm relieved to hear that. saya lega mendengar itu, tapi juga sangat khawatir mendengarnya. Sangat masuk akal. Tapi di sisi lain, benar-benar gila. Tapi lagi-lagi, ini membawa kita kemana? Ini membawa Rusia kemana? Maksud saya, seperti yang sudah pernah kita bahas di kanal Anda, saya benar-benar khawatir kalau orang Eropa sedang berusaha menjadikan sebuah kesepakatan itu seperti ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya, sesuatu yang dianggap tak terelakkan. Mereka sekarang seolah berusaha memastikan bahwa pada titik tertentu, Rusia akan terpaksa menyerang wilayah NATO, supaya mereka bisa mengklaim pasal 5. Dan dari situ, perang di Ukraina akan berubah menjadi perang yang sepenuhnya Eropa. Menurut saya, itu adalah skenario terburuk yang bisa terjadi. Tapi saya tahu ada banyak orang yang pikirannya tidak sehat di Brussel, di Washington, dan di Kiev. Kiev, saya paling bisa mengerti alasannya. And in Kiev, Kiev understand the most. For them, that's the only thing that can potentially still. Bagi mereka, itu satu-satunya hal yang mungkin masih bisa menyelamatkan posisi mereka. Tapi buat semua orang lainnya, itu usulan yang benar-benar gila. Selama 4 tahun terakhir, kita lihat bagaimana NATO sebenarnya ingin agar perang di Ukraina tetap terbatas di dalam wilayah Ukraina, kan? Itu intinya. Waktu itu, sebuah rudal Ukraina menewaskan 2 petani Polandia di Polandia. Zelensky langsung teriak soal pasal 5, dan NATO langsung membungkamnya, karena mereka nggak mau hal itu terjadi. Tapi sekarang kelihatannya situasinya berbeda. Sepertinya mereka sedang bersiap untuk konfrontasi nyata dengan Rusia. Dan menurut saya, orang-orang Rusia mulai percaya pada ucapan Eropa ketika mereka bilang mereka mau atau akan berperang. Jadi, apa yang terjadi di dalam Rusia sendiri, di antara rekan-rekan Anda, di antara sumber-sumber Anda? Apa yang Anda dengar tentang bagaimana Rusia sekarang menanggapi semua ini? Of how Russia is now digesting all of this. Well, let me put it this way. Russian manufacturers. Begini saja, industri manufaktur Rusia sekarang memproduksi sekitar 1.200 tank tempur utama setiap tahun. Tank baru bukan hasil perbaikan T-72 dengan menara baru. Yang itu juga ada, tapi bukan itu yang saya maksud. Kamu tidak melihatnya di medan perang, kan? Tank-tank itu sedang disiapkan untuk perang besar. Banyak amunisi Rusia juga tidak dikirim ke medan perang di Ukraina. Semuanya sedang disiapkan untuk perang besar. Dan Rusia sendiri belum menjadi ekonomi militer. Sekarang baru sekitar 7% dari PDB.
Kalau ekonomi sudah sepenuhnya dimiliterisasi, angkanya bisa antara 30-40% dari PDB. Situasinya akan sangat berbeda kalau itu terjadi. Jadi ya, apa yang kita lihat sekarang, Rusia sedang bersiap. You know, what are we looking at? Russia's preparing. And it's massively preparing. Dan mereka sedang bersiap besar-besaran. Kalau kita bicara soal potensi perekrutan, bukan investasi ya, biar saya perjelas. Potensi perekrutan orang yang punya pengalaman dinas militer. Dari yang pernah ikut wajib militer, sampai yang bertahun-tahun berkarir di militer. Dari satu ujung ke ujung lain, termasuk veteran tempur. Jumlahnya sekitar 32 juta orang. Tentu saja nggak mungkin semua orang itu bisa langsung dipersenjatai, karena peralatannya nggak cukup untuk sebanyak itu. Tapi itulah potensi layanan yang ada, tanpa menghitung orang yang sama sekali nggak punya latar belakang militer. Jadi ya, potensinya besar sekali. 32 juta orang. Sekarang Rusia bisa dengan cukup cepat menambah 1-2 juta orang lagi di bawah senjata. Quickly put 1 to 2 million under arms additionally. And if it's a full-scale war, you're not going to give them massive. Kalau ini jadi perang skala penuh, mereka nggak bakal bisa kasih pelatihan besar-besaran. Karena ya, nggak ada waktu buat itu. Intinya begini, Eropa nggak bisa. Eropa dengan jumlah penduduk 4 kali lipat dari Rusia, mungkin aja nggak punya 32 juta orang yang punya pengalaman militer. Coba kita lihat secara realistis, apakah mereka bisa mengerahkan, sudahlah. Mungkin, ya, sebagian imigran yang mereka datangkan dari beberapa negara di Afrika dan Timur Tengah punya rasa percaya diri lebih tinggi. Tapi secara realistis, Eropa nggak bisa melakukan itu. Rusia sedang bersiap, mereka sudah dengar pesan dari Eropa, dan pandangannya adalah, akan ada perang. Oke, akan ada perang. Rusia sedang bersiap untuk perang konvensional besar-besaran. Russia is preparing for a massive conventional war. But that's an absolutely horrific scenario because Tapi itu skenario yang benar-benar mengerikan, karena perang di dalam Ukraina saja sudah cukup parah. Dan ini pada dasarnya perang parit, atau bisa dibilang perang antara drone dan parit, bukan seperti perang di laut atau semacamnya. Situasinya mirip dengan Perang Dunia Pertama, tapi saya rasa tidak sampai seperti itu. I don't think so. There's a degree here difference. Ada perbedaan di sini, ada tingkatannya. Ini bukan operasi militer. Baiklah, biar saya perjelas. Ini bukan perang. Ini adalah operasi militer khusus. Ada alasan kenapa saya menekankan hal itu. Militer Rusia masih sangat dibatasi dalam apa yang boleh mereka lakukan. Secara harfiah, militer Rusia bisa saja mengerahkan satu divisi pesawat White Swan, yaitu pembom strategis berat, dan mengubah satu bagian garis depan beberapa kilometer ke dalam, jadi seperti permukaan bulan yang hancur lebur. Mereka bisa melakukannya, dan itu akan membuat serangan jauh lebih mudah. Tapi itu yang disebut perang total. Rusia bisa saja mengubah Kiev jadi seperti Gaza. Rusia juga bisa mengubah hampir kota manapun di Eropa jadi seperti Gaza. Dan sekarang, omong-omong, Rusia sedang memproduksi, saya akan katakan begini, lebih dari 25, bahkan jumlahnya jauh lebih banyak, pembom yang sedang disiapkan dan diservis setiap bulan. It's Howard Lemsep Ford. Maksud saya, ini skenario yang mengerikan, benar-benar mengerikan. Tapi di sisi lain, saya dengar dari sumber-sumber Eropa, dan saya tidak punya alasan untuk meragukan ketulusan mereka, bahwa pihak Eropa juga masih menahan sebagian persenjataan NATO untuk pertempuran besar nanti. Kalau sampai terjadi, itu akan jadi perang yang benar-benar menghancurkan. Dan Anda benar, ini tidak akan terlihat seperti versi yang lebih besar dari apa yang kita lihat di Donbas selama 4 tahun terakhir. Cara bertempurnya akan berbeda. Dan kalau boleh pakai istilah yang agak sinis, tanpa sarung tangan, ya kan? Donbas akan terlihat seperti versi yang lebih ringan dibandingkan apa yang bisa menimpa seluruh Eropa, termasuk Rusia. Jadi, setiap pemimpin yang waras seharusnya melihat tugasnya adalah mencegah hal itu terjadi. Tapi kalau kita lihat apa yang baru saja dilakukan Finlandia minggu ini, yang sekarang mengizinkan penempatan senjata nuklir, saya rasa di Rusia, itu pasti jadi berita besar di Moskow, bukan begitu? Well, it wasn't big news because everybody's. Ya, itu bukan berita besar.
karena semua orang memang sudah memperkirakan hal itu akan terjadi. Tapi yang bisa Finlandia hadapi, dalam skenario terburuk bagi mereka adalah pangkalan itu bisa jadi sasaran serangan nuklir pertama. Dan bukan cuma pangkalan itu saja, tapi setiap pangkalan di Eropa yang menampung senjata nuklir Amerika juga akan jadi target serangan nuklir kalau ada ancaman dari pihak Amerika. Atau dalam situasi seperti itu, tidak ada ruang untuk ambil risiko. Tapi berhan porangan nuklir, satu serangan Reshnik saja bisa menghamburkan si wamsnya di sana. Wipe out whatever facilities you have there. Yeah, you get nuclear contamination. Kamu akan dapatkan kontaminasi nuklir. Tapi yang tampaknya tidak disadari oleh orang Eropa, terutama Eropa Utara, dan mereka seharusnya jauh lebih memperhatikan hal ini, adalah ketika kamu mulai bicara dengan orang Finlandia. Finlandia ini contoh utamanya. Mereka itu sudah begitu terpengaruh, mayoritasnya, sampai rasanya tidak masuk akal. Rasanya seperti bicara dengan anak kecil. Mereka bilang, "Oh, narin tell me about G2 tepboards ni muskur T4 sort of wraith from Legibor to the brace to one." That keep playing Call of Duty. It's a little too much. Oh, I'm going to be the super sniper killing hundreds of Russian soldiers that they charge into my garden. No, you're not. The way this war will Tidak, bukan begitu. Cara perang ini akan dijalankan dengan Finlandia adalah dengan menutup perbatasan, menghancurkan pangkalan-pangkalan militer menggunakan rudal jarak jauh, lalu militer Rusia mulai bergerak ke kota-kota. Mereka tidak perlu mengebom gedung apartemen, cukup hancurkan pelabuhan, pembangkit listrik, sistem pembuangan limbah dan sumber pemanas, apapun sistem pemanas terpusat yang mereka punya. Lalu serang fasilitas gas. Dicistu yupoin lamarus yorks with Bimri Zagarami and either Dinjardi Benogoyin. Finland punya jumlah penduduk sekitar 3 kali lebih banyak dari yang bisa ditopang oleh Finlandia tanpa struktur teknologi modern. Artinya, kalau semua orang harus menebang kayu supaya bisa bertahan hidup dan tidak mati kedinginan di musim dingin, kebanyakan orang akan mati kedinginan. Mereka tidak punya rumah yang cocok untuk itu. Tidak ada fasilitasnya. Apartemen modern tidak bisa dipanaskan dengan kayu. Mereka tidak punya tungku kayu. Dan tidak important tidak bisa grain. Remata tau kain Rusia tinggal Finlandia. Itu apa nyerbusan? Hancurkan sa ifsurik dan kira dirang menggurus menord, kelaparan dan dingin. Let winter take care of them, the population, starvation in winter. Finland imports a lot of its food. Finland banyak mengimpor makanannya. Hal yang sama juga terjadi di semua negara yang beriklim dingin. Maksud saya begini, kalau sampai terjadi perang total, dan yang saya maksud perang total di sini adalah perang non-nuklir, fasilitas penyimpanan gas bawah tanah di Jerman habis. Gasnya pelabuhan gas cair juga habis. Rheinmetall tentu saja akan lenyap. Sebagian besar pembangkit listrik kalian juga hilang. Itu serangan pertama untuk menghancurkan semua itu. Atau mungkin nomor tidak diterujukan justru Luth Kerp mau pemimpin. Itu Rusia sudah siap. Ya, itu dia. Mereka akan memburu para pemimpin Eropa dan keluarga mereka. Sebelum menyerang rakyat, mereka akan menyingkirkan para pemimpin dulu. Karena bagaimanapun Turki yang menginginkan perang. Menurut kamu, apakah sekarang Rusia akan mengambil sebagian dari strategi Barat itu dan bilang ya, serangan pemenggalan kepala? Kenapa tidak? Barat yang mulai duluan. Mereka mungkin juga pernah mencobanya terhadap Vladimir Putin di Valdai. Jadi kenapa bukan kita? Kenapa bukan Oreshnik atau Brussels, kan? Iya. Menurut kamu, apakah itu sekarang sedang dipertimbangkan? You think that's now on the cards? Absolutely. I don't think they'll jump the... Betul sekali. Saya rasa ini tidak akan langsung meloncat ke situ, tapi akan ada tangga eskalasi. Kalau perang besar benar-benar dimulai, saya tidak akan menyarankan berada di gedung Parlemen Eropa atau markas NATO. Saya akan menyarankan untuk lari sejauh mungkin dari tempat-tempat itu, karena itu target utama. Saya sendiri tidak yakin mana yang akan jadi target pertama dan mana yang kedua. Tapi yang jelas, mereka akan menyingkirkan kepemimpinan di sana. Nah, Misia Rusia yang bergerak memalius Chirifat bunker di bawah gedung-gedung itu.
Russia threatened retaliation for the Rusia mengancam akan melakukan pembalasan atas apa yang tadi Anda sebutkan di Donbas, yaitu serangan terhadap sekolah untuk para guru. Mereka juga mengancam atau mengatakan bahwa mereka menyarankan semua diplomat Eropa untuk meninggalkan Kiev supaya tidak terkena dampaknya. Benar begitu? Dan mereka bilang akan membalas dengan menyerang pusat-pusat pengambil keputusan di Kiev. Serangan itu belum terjadi. Menurut Anda, kenapa begitu? It has. Multiple strikes have happened. Ya memang begitu. Sudah terjadi beberapa serangan. Mereka bilang, Rusia bilang, dan itu datang dari parlemen, bahwa mereka tidak akan menargetkan militer. Maksud saya kepemimpinan sipil. Tapi saya punya pertanyaan soal itu. Karena banyak orang bilang, kalau salah satu dari mereka disingkirkan, orang lain akan menggantikannya. Tidak, itu bukan jenis pemerintahan yang sedang kita bicarakan. Itu jenis pemerintahan yang terjadi di Rusia. Itu juga jenis pemerintahan yang jelas ada di Iran. Dan itu juga yang terjadi di Tiongkok. Kalau pemimpinnya disingkirkan, orang berikutnya yang paling tinggi pangkatnya akan naik menggantikan. Take out the leadership, the next guy in rank stands up. You take him out, the next guy in rank stands up. You don't have Kalau kamu menyingkirkan dia, orang berikutnya yang paling tinggi pangkatnya akan naik. Tapi hal itu nggak berlaku untuk Zelensky. Karena di pemerintahan itu nggak ada ideologi lain selain seberapa banyak yang bisa saya dapat dari ini. Seberapa mahal saya bisa menjual bayi Ukraina terakhir, untuk organ, untuk pedofil, atau bahkan dengan granat di tangannya, dan didorong ke arah tentara Rusia. Itulah orang-orang yang sedang kamu hadapi. Kamu berhadapan dengan elit yang kanibal, yang hanya peduli mencari uang selama mereka masih bisa. Begitu mereka mulai kena batunya, atau seperti kata gereja, dihadirkan kepada Yesus atau mereka pergi, karena tujuan mereka cuma satu, mengisap habis Ukraina. They leave because they're there to feed off Ukraine. They're not there to die from old age in Ukraine. Mereka bukan di sana untuk mati karena usia tua di Ukraina. Mereka juga bukan di sana untuk membangun kembali Ukraina. Mereka di sana untuk cari uang. Dan selama mereka bisa meraup untung besar, mereka akan tetap bertahan. Tapi begitu situasinya mulai benar-benar berbahaya, mereka akan ambil semua yang sudah mereka curi. Biasanya disimpan di bank-bank barat dan langsung kabur. Haruskah mereka dilacak dan diadili? Tanpa keraguan, it's orang yang terburuk dari kemanusiaan. Spraya di Monaco. Ya, seperti di Saint. Sekebruk berskimang toward Dinamo Ukraine. Orang itu punya setengah dari pusat penipuan di Ukraina. Mereka bukan cuma menipu orang Rusia, tapi juga sangat lihai menipu orang Eropa dan Amerika. Dia meraup untung sekitar $2 miliar per tahun. Dia hanya nggak mau berbagi dengan Zelensky. Maksud saya, orang-orang ini benar-benar sampah terburuk dari umat manusia. Ada yang menipu para nenek sampai kehilangan tabungan mereka. Ada juga yang mengirim cucu-cucu mereka sendiri untuk mati, sambil mencari untung dari situ. Menulis cukup scrape point kalau you think. Ini yang paling terburuk bad strength. Ya, tapi masalahnya adalah, di bawah operasi militer khusus ini, jenis perang terbatas yang dipilih Rusia karena alasan strategis, hal itu nggak akan hilang begitu saja, kan? Nah, menurut kamu, dari sisi strategi, kenapa kepemimpinan saat ini masih tetap pada pendiriannya, hampir secara harfiah, dengan mengatakan, nggak, kita akan terus lakukan ini secara bertahap di Donbas, seperti yang sudah kita lakukan selama ini. Dan Vladimir Putin sendiri bilang, Sume akan mempai kesimpulan dalam waktu yang relatif dekat. Jadi dia menggerakkan gelombang pergerakan maju ini, mungkin bahkan sampai ke Sungai Dnieper, pada gerakan berhasil. Lalu dari situ, langkah berikutnya apa sebenarnya? And from there you do then what exactly? Well, the Dnieper is already transformed. Nah, Sungai Dnieper itu sebenarnya sudah berubah. Seiring perang berjalan, tujuan perangnya juga ikut berubah. Mari kita mulai dari sini. Ukraina sudah berkali-kali diperingatkan bahwa setiap kali ada pembicaraan serius berikutnya, setiap kesepakatan baru, hasilnya akan makin buruk. Dan sekarang, seperti yang Putin bilang, ini bukan cuma soal Donbas lagi. Awalnya yang dibicarakan hanya Donbas dan otonomi untuk Donbas, semacam federalisasi. Lalu, ketika Donbas diakui secara terpisah,
itu berubah jadi Donbas yang merdeka. Setelah itu Donbas yang merdeka di dalam Rusia ditambah wilayah Kherson dan Zaporizhia. Sekarang seluruh wilayah Novorossiya, tapi Novorossiya itu mencakup Kharkov, Sumy, sampai ke Odessa, hampir mendekati Kiev. Dan Yevgenia Petrovska juga akan terlibat dalam urusan Donbas itu. And Dnipropetrovsk, I think, would be involved in that Donbass too. So, what's next? Jadi apa langkah selanjutnya? Ya, kamu bicara dengan orang Polandia dan tanya mereka, apakah kalian mau mengambil wilayah barat? Itu dulu tanah kalian selama waktu yang lama. Awalnya semua itu adalah tanah Rusia. Galicia itu tanah Rusia sampai sekitar tahun 1400. Ya sudah, terserah, itu sudah lama sekali. Tapi orang Polandia sejauh ini, mereka menginginkannya, tapi mereka nggak mau berurusan dengan orang Ukraina. Tapi mereka sedang diarahkan untuk paham bahwa mereka memang harus berurusan dengan orang Ukraina. Karena orang Ukraina mereka ingin sepertiga wilayah Polandia. Dan itu sulit diabaikan. Tiba-tiba Novorossiya sadar, tunggu dulu. Dan Melnik, nah itu sudah satu Nazi yang terlalu jauh. Kamu tahu Bandera Shushkevich ya, mereka membantai 300.000 orang Polandia. Tapi tunggu dulu Melnik, itu sudah terlalu banyak unsur nazisme buat kami. Kami akan menarik kembali penghargaan Elang Putih itu. Kamu tahu, Zelensky berlutut di makam Melnik setelah dia kembali dari Luxembourg, kalau tidak salah. Si bajingan Nazi itu bisa hidup sampai akhir hayatnya, berlumuran darah orang-orang tak bersalah. Nah, Bandera juga akhirnya tewas di Munich. Setelah hidup 15 tahun lagi pasca perang, seorang penjahat Nazi pembunuh yang berkeliaran dengan bebas. Orang-orang tahu siapa dia. Jadi begitulah nasib idealisme dan demokrasi Barat. Dan semua omong kosong itu, semua cerita yang disampaikan ke anak-anak dan orang asing. Kenyataannya ya, jauh dari itu. Tapi tahu nggak, Azov baru aja merilis, sekarang Azov bukan lagi batalion atau brigade, tapi sudah jadi korps, yang berarti 3 divisi, korps biasa. Memang semuanya kekurangan personel, tapi mereka sudah menerbitkan bendera korps mereka dengan tulisan Ukraina Raya di atasnya, yang kebetulan mencakup sepertiga wilayah Polandia. Dan sekarang Zelensky bilang ke Nuland, pergi saja, kami yang menentukan siapa pahlawan kami. Kamu nggak punya hak bicara soal itu. Dalam situasi normal, hal seperti itu pasti sudah menghancurkan hubungan diplomatik. Lalu beberapa komandannya terang-terangan bilang, teruskan saja, dan orang Ukraina akan membunuh rakyatmu. Akan ada drone Ukraina. Kalian nggak akan sanggup menghadapi ini. Dan semua ini terjadi minggu lalu. Jadi orang Ukraina itu seperti anjing gila. Maksud saya begitulah mereka. Dan kamu nggak bisa bersahabat dengan anjing gila. Anjing itu akan menggigit siapapun. Mari kita lihat daftar singkat negara-negara yang diserang Ukraina di luar perangnya dengan Rusia. Coba lihat, mereka menewaskan beberapa orang Polandia dengan rudal, mencoba menyeret Polandia ke dalam konflik. Mereka menyerang kilang minyak di Hungaria. Mereka menyerang kilang di Rumania. Mereka juga menyerang kilang di Slovakia. Belum lagi soal uang yang katanya dialirkan untuk memengaruhi pemilu di Hungaria, lewat Brussel, lewat Ukraina, sampai ke Magas. Kalau laporan itu setidaknya separuh benar, itu bisa dibilang upaya genosida di Konstanza, Rumania. 4 drone itu, maksud saya, Mikhail Lutska, ketua partai PPR, mantan anggota parlemen, dan beberapa anggota parlemen lainnya sudah bicara terus terang, ini bukan kecelakaan. Ada 4 drone, 2 mengarah ke fasilitas penyimpanan minyak, dan 2 lagi ke fasilitas penyimpanan nitrat di pelabuhan. Kamu ingat Beirut, kan? Saya cukup yakin waktu itu yang meledakkan adalah Israel. Tapi karena mereka ada di sana, kita akan punya satu-satunya pelabuhan yang berfungsi, dan sekarang also waktu turjadistli kernenyennya sta per dibrildet, nedergan nifo, and sauer jo heske Israel. Lalu, titik utama ledakan itu meledak karena nitrat. Kalau kamu ingat ledakan itu terjadi di Konstanza. Satu-satunya hal yang menyelamatkan nyawa orang di sana, yang pada dasarnya mencegah setengah kota hancur dan mencegah upaya menyeret Ukraina, maksud saya NATO, ke perang yang lebih luas, adalah pelampung anti tumpahan minyak yang mereka pasang di pelabuhan.
dan drone-drone itu nyangkut di situ. Banyak orang keluar dan merekam drone-drone itu yang sebenarnya kalau kita jujur itu drone buatan Inggris yang digunakan oleh Ukraina. Ukraina tidak membuat drone-drone itu. Mereka mungkin hanya merakitnya atau menyusunnya kembali setelah dibongkar. Tapi aslinya itu buatan Inggris. Ya, true, dan drone you. Dan Ukraina, kita kehilangan kendali atas mereka. Jadi beri kami 15 menit, kami akan meledakkannya. Jadi kalian kehilangan kendali tapi masih bisa meledakkannya sesuai perintah. Dan ya, pelabuhan Kostov berhasil diselamatkan, begitu juga kotanya. Sekarang lihat, Ukraina menyerang Yunani, menenggelamkan kapal milik Yunani. Ukraina juga menyerang Azerbaijan yang memasok mereka amunisi kaliber 120 mm, menewaskan 5 pelaut, termasuk kapten salah satu kapal, dan mereka menertawakannya. Ukraina menyerang Turki berkali-kali. Untungnya, Turki punya pemimpin yang berusaha menegakkan diri di setiap kursi yang bisa dia temukan, karena dia sendiri nggak bisa duduk tegak di semuanya. Tapi pada akhirnya, dia tetap menunjukkan dirinya tak punya keberanian, apapun yang dikatakan Erdogan. Padahal kapal pengisi bahan bakar Turki sudah kena serangan. Beberapa kapal asing juga terkena di perairan Turki. Dan Ukraina bahkan menenggelamkan kapal pemotong militer milik Turki. Kalau kita lihat-lihat, Ukraina sudah menyerang hampir semua pihak. Untung saja bagi Ukraina semuanya tidak punya keberanian. Masalahnya begini, ini memang bagian dari keseluruhan strategi kan? Strategi NATO tentang bagaimana cara menghadapi perang ini. Mereka juga harus mematikan beberapa kemampuan dari sekutu mereka sendiri. Dan yang paling keras suaranya di sini ya Jerman, dengan proyek Nord Stream mereka. Betul kan? Seolah-olah perang ini sangat menguntungkan bagi NATO di banyak sisi, karena bisa menggiring semua orang kembali di bawah satu payung yang sama. Saya sempat bicara dengan beberapa jurnalis Turki, dan salah satu dari mereka bilang, lihat, pangkalan-pangkalan NATO di luar sana, di dekat Turki, dan juga semua yang ada di Siprus, kami paham betul bahwa itu juga mengancam kami, dan membuat kami tetap patuh. Jadi begini, NATO itu bukan cuma alat untuk melawan Rusia, tapi juga untuk menjaga supaya negara-negara anggotanya tetap patuh, tetap di dalam kelompoknya, kan? Jadi fungsinya banyak. Yang saya khawatirkan sekarang, kita mungkin sudah melewati titik tanpa jalan kembali. Bisa jadi perang besar melawan Rusia ini sebenarnya sudah diputuskan sejak beberapa waktu lalu, dan sekarang kita sedang masuk ke tahap pelaksanaannya, bagian awal dari tahap itu. Apor itu ketika kemur seperti mithnathan, iskri jaf bumi. Ya, saya rasa Anda benar sekali. Masalahnya begini, NATO akan jadi organisasi yang sangat menarik ketika pertempuran benar-benar dimulai. Karena pertama, mari kita bahas NATO secara singkat. Amerika tidak akan ikut berperang. Amerika akan bersikap netral dan menjual senjata ke negara-negara Eropa. Jadi industri itulah yang akan menopang Eropa. Jerman tidak bisa memproduksi tank dalam jumlah besar. Rusia sedang memproduksi sekitar 1.200 tank tempur baru. Sementara Jerman tidak salah, tidak 8 tank baru setiap tahun Franger. Mereka tidak membangun itu. Setiap dia punya gas, negara segitunya baja. Mereka nggak punya batu bara. Tapi Amerika Serikat punya lebih dari 5.000 tank Abrams dan Abrams A1. 2 generasi pertama. Generasi pertama itu mulai direnovasi jadi generasi kedua. Dengan mengganti meriam utama jadi kaliber 120 dan menambahkan lapisan baja lapis-lapis, bukan cuma baja biasa. Kenapa harus dilakukan kalau tank-tank itu dianggap sudah tua? Kenapa juga menyimpan 5.000 tank tua kalau bukan karena berencana menjualnya dengan cepat ke suatu tempat? Jadi Amerika Serikat nggak akan ikut berperang, tapi akan dapat banyak uang dari situ. Turki juga nggak akan ikut berperang, mereka nggak punya alasan untuk terlibat. Sedangkan Yunani, mereka akan mengalami revolusi. Sebelum mereka harus berperang, orang-orang Bulgaria sebenarnya sudah seperti sedang melakukan revolusi. Mereka sudah ganti pemerintahan.
Sekarang ada massa di jalanan yang menurunkan bendera Ukraina. Mereka nggak akan berperang. Bahkan orang Kroasia, sekeras dan seganas apapun mereka kadang-kadang, ya, silakan saja. Kita akan jual senjata untuk tentara yang tak bersalah. Tapi nggak ada cara, sama sekali nggak mungkin kita sendiri yang turun berperang. Orang Rumania masih belum jelas, karena kalau kita lihat hasil pemilu, jelas mayoritas rakyat Rumania nggak mau perang ini terjadi. Mereka nggak mau berperang. Maksud saya, Georgescu saja dapat 68% suara. Demi Tuhan. 68% of the vote. For God's sakes. Yeah, but you know again, if Ya, you- tapi- if you then pull off what they're Tapi, trying to do, kamu which tahu, is try to kalau make mereka the benar-benar Russians berhasil melakukan apa yang mereka coba lakukan, yaitu memancing Rusia supaya menyerang duluan, maka yang terjadi justru kebalikan dari yang kamu bilang di awal. Akan muncul efek rally around the flag di dalam Eropa. Dan bisa jadi cukup banyak orang yang cukup bodoh untuk ikut mendukung ini dan benar-benar berusaha melukai Rusia secara serius. Sampai, atau kecuali, Rusia melakukannya dengan cara yang membuat semua orang lain ketakutan. Tapi itulah cara Karaganov. Dan Karaganov tentu saja mengusulkannya dengan senjata nuklir taktis. Itu skenario yang benar-benar mengerikan. Tapi saya memang percaya, dari pembicaraan kami dengan rekan-rekan Rusia lainnya, tanpa pemikiran ke arah itu sekarang sedang dipertimbangkan dengan serius, bukan begitu? The thinking is now seriously going in this direction, isn't it? Just something to consider. Russia doesn't really have tactical nukes. Ada hal yang perlu dipertimbangkan. Rusia sebenarnya nggak punya senjata nuklir taktis, dalam arti yang biasa kita bayangkan. Nuklir taktis yang dia maksud itu bukan senjata 5, 10, atau 15 kiloton. Yang disebut nuklir taktis di Rusia itu berkekuatan 75 kiloton. 2 kali bom Hiroshima. Itu yang mereka sebut nuklir taktis. Itu penghancur kota di kebanyakan tempat. Bayangkan Rotterdam hilang dan itu masih disebut nuklir taktis. Jadi kalau senjata seperti itu dipakai, kalau sampai digunakan untuk menghancurkan persenjataan nuklir Amerika di Eropa, itu bukan bom kecil. Belum lagi dampak radiasinya yang bisa menyelimuti sebagian besar Eropa. Eropa itu jujur saja seperti kandang penuh hamster. Arah manapun anginnya bertiup, radiasinya akan menutupi sebagian besar semenanjung itu. Saya rasa bahkan menghantam kota secara langsung. Faftiat and kemarin Alex Turkir Bertha dan timbulkan masing. For it to fall out on the cities and make a lot of problems. Not to mention poison most of the agricultural land for the. Belum lagi racun yang mencemari sebagian besar lahan pertanian, setidaknya untuk 10, bahkan mungkin sampai 100 tahun ke depan. Lihat saja Chernobyl. Waktu Chernobyl meledak, awan radioaktifnya sampai ke Skotlandia. Para penggembala di sana diberitahu, selama 10 tahun mereka tidak boleh naik ke pegunungan bersama ternaknya, karena butuh waktu selama itu sampai radiasinya benar-benar hilang dari ekosistem. Sebagian mungkin masih ada sampai sekarang. Dosis rendah radiasi pun bisa membunuh. Sebenarnya ya masih diperdebatkan seberapa mematikannya, tapi tetap saja berbahaya. 2 paman saya meninggal karena kanker perut. Satu meninggal di usia 84, yang satu lagi di usia 78. Mereka bersaudara. Dan yang meninggal di usia 78 itu sempat mengalami remisi untuk beberapa waktu. Itu muncul lagi. Tapi yang menarik adalah keduanya insinyur militer, insinyur konstruksi. Yang satu meninggal tahun 1984. Waktu itu mereka berada di dekat lokasi nuklir Rusia atau Uni Soviet dan mereka ditempatkan di sana. Mereka membuat kebun. Yang mereka nggak sadari, tanah yang mereka pakai ternyata radioaktif. Mereka semua makan hasil kebun itu, tomat dan yang lainnya. Waktu itu dia masih berusia 30-an. Dia meninggal tahun 84. Ya, dia terkontaminasi, tapi dia meninggal di usia 84 tahun. Jadi, apakah dia memang akan meninggal karena kanker itu? Saya nggak tahu. Yang satunya lagi bekerja langsung di konstruksi, di area radioaktif. Dia kena cukup banyak radiasi dari pekerjaan itu. Tapi dia meninggal di usia 79. Jadi sekali lagi seberapa besar pengaruhnya? Saya nggak tahu. Ya. Yang kita tahu dari... Itu bukan hal yang menyenangkan. Yang benar-benar kita tahu dari Chernobyl adalah dampaknya nggak sama ke semua orang. Tapi jelas, jumlah kematian akibat leukemia dan hal-hal terkait itu meningkat. Secara statistik, situasinya memang mengerikan. Tapi pada orang tertentu, ya seperti perokok berat,
Ada yang bisa hidup sampai umur 88 sambil terus merokok, tapi ada juga yang meninggal di usia 42. Begitu kan? Iya. What I'm saying is about the fallout. Now, if Yang saya maksud itu soal dampaknya, soal radiasinya. Kalau kamu berada dekat titik ledakan, ya kamu bakal kena paparan dosis besar banget. Dan jujur aja lebih baik mati seketika karena ledakan daripada bertahan hidup. Karena itu bukan benar-benar bisa disebut bertahan. Tapi kamu tahu, debu radioaktif yang jatuh di kota-kota tetap akan punya dampak besar, setidaknya secara psikologis. at least psychologically, it's Demrosen. Setelah itu, Pertanyaan bagi saya adalah, apakah Rusia sekarang benar-benar sedang mempertimbangkan hal ini, atau idenya masih sama, yaitu untuk terus menyerap seperti yang dilakukan Iran, dan tetap maju dengan strategi utamanya? well, from the military point, of course, the military is contemplating. dari sudut pandang militer, tentu saja militer sedang memikirkan hal ini. Itu memang tugas mereka, pekerjaan mereka untuk mempertimbangkan dan merencanakannya. Maksud saya, mari kita realistis saja. Apakah para politisi juga memikirkannya? Sebagian besar iya, saya rasa untuk sisanya Rusia masih bisa melakukannya tanpa harus langsung menggunakan nuklir. Dan itu pun sudah cukup mengerikan kalau kita bicara secara realistis. Soal efek rally around the flag, menurut saya itu sangat tergantung pada bagaimana hal itu dilakukan. Kalau yang diserang adalah kepemimpinan, misalnya di Jerman, atau kalau mereka menghancurkan pabrik Rheinmetall, atau sesuatu yang sejenis, maka akan ada reaksi tertentu. Orang Jerman mungkin akan bersatu dan bangkit. Oh, the Germans may rally, but I doubt it. The East Germans will. They actually were denazed. Saya ragu orang Jerman ini akan melakukannya. Mereka memang sudah melalui proses denazifikasi dan masih punya akal sehat. Tapi Jerman Barat sebenarnya tidak pernah benar-benar didenazifikasi. Mereka hanya menghapus simbol-simbol Nazi. Banyak mantan pejabat Nazi tingkat 2 dan 3 yang kembali masuk pemerintahan, bahkan dapat promosi di saat yang sama. Tapi pertanyaannya, apakah semua orang di Eropa akan bersatu di bawah satu bendera? Orang Yunani tidak akan. Orang Bulgaria juga tidak. Kebanyakan bilang ya, Jerman memang pantas dapatkannya. Kebencian antar bangsa di Eropa itu besar sekali. Dua hal saja yang membuat mereka tetap sejalan ulang. Para elit yang mewakili rakyat dan ancaman dari Rusia. Not representative of the people, and the threat of Russia. And even then, that's the second part is. Dan bahkan begitu pun, bagian keduanya sebenarnya bukan perekat yang kuat, kalau mau disebut begitu. Jadi menurut saya, banyak negara ini, terutama saya sangat ragu Spanyol dan Portugal akan benar-benar berkata, ayo, kita perang. Mereka mungkin akan membicarakannya sampai batas tertentu, tapi tidak lebih dari itu. Jadi yang benar-benar akan terjadi adalah inti kekuatan di Eropa Utara, Jerman, Prancis, dan kita lihat nanti bagaimana dengan Prancis juga, Inggris. Kalau itu belum tersebut perang saudara, Norwegia, negara-negara Skandinavia, dan negara Baltik. Nomor step inti kelompok yang paling agresif It's going to be your core warmongering. Poland is in a flux, I think, right now. Poland sekarang lagi dalam masa perubahan menurut saya, kalau kita lihat secara realistis. Karena rakyat Polandia tahu persis siapa yang ada di sebelah mereka. Mereka benci kelompok Banderite. Mereka benar-benar tidak suka. Dan pemerintah Polandia, setidaknya di bawah Noworodz, kelihatannya mulai sadar. Atau mungkin sebenarnya mereka sudah tahu, tapi sedang menunggu waktu yang tepat untuk mulai bergerak. Ngomong-ngomong, Polandia baru saja bilang, batalkan saja kesepakatan soal pesawat MiG-29 itu. Mereka nggak akan menyerahkannya. Benarkah? Ya, benar. Jadi kalau begitu, silakan saja punya pahlawan yang kalian mau. Tapi tanpa MiG-29 dari kami. Dan itu pukulan besar buat mesin perang Ukraina. And that's a hit on the Ukrainian war machine. Ya, telah yang voice. Yibi badal, sekali. Temanku, menurutku kita sebaiknya ambil kesempatan ini dan akhiri dengan nada positif tentang seseorang yang tidak memberikan alat militer. Karena aku pengen pergi makan makanan Italia palsu sekarang. Jadi kamu setuju? Atau ada hal penting yang masih perlu kita tambahkan sekarang? No. Enggak. Saya setuju. Gini aja, waktu saya di Donbas, saya lihat tempat makan cepat saji paling unik, namanya Pizza Burger Walk. Pizza Burger Walk.
Pizza Burger Walk. Yeah, you can get your pizza. Hier kamu burger, bisa and per a walk. pizza, Yeah, so you got the burger, American, noeren, prigword frank dilling. German, and That's Spanish. get our phrase du frigo benji series dilling. Well, that's just Or the human German or degeneracy. the Why only have one of the Italian. things like why not all? Kenapa cuma punya satu hal? This is the way Kenapa to nggak go. semuanya sekalian? Nah, inilah cara yang tepat untuk dijalani dalam hidup. Jadi, buat semua yang mau ngikutin Stas, silakan cari dia di channel YouTube-nya Mr. Slavic Man. Slavic pakai huruf K ya. Iya, betul. Kalian juga bisa temuin dia di X dan di channel Telegramnya. Jadi di mana orang bisa nemuin kamu? Dua tempat mana aja yang bisa mereka cari? Where they find you? What are the two places to find you? On the Telegram, you can look Di at, Telegram, kamu bisa cari Stas Was There, itu yang versi Inggris, dan Stas Today, The Struheju. Saya juga sudah di Substack. And I'm also on Substack, Zmega Renic. I will put Усі так трудінг та deskripsi bawah ini. Stas Krepivnik. Dan is we ask church no hike the way mapai. your time today. Is that